Yesaya 40 ayat 27 sampai dengan ayat 31. Saya membaca ulang jemaat sekalian, jemaat konsentrasi di ayat 27 sampai ayat 31. Yesaya 40 dikatakan demikian. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia ialah yang melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Shalom. Apa kabar? Luar biasa ya. Tema di bulan Maret adalah iman yang tangguh, iman yang kokoh dan iman yang kuat. Dan judul di hari ini, kekuatanku dari Tuhan. Benarkah kekuatanku dari Tuhan? Amin, harusnya seperti itu ya. Jadi kita andalkan juga Tuhan terus dalam kehidupan. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, dalam kehidupan ini kita sering menghadapi situasi yang melelahkan, yang kadang membuat kita hampir menyerah. Pernahkah kita merasakan seperti itu? Kayaknya lelah sekali dalam kita menjalani hidup. Aduh, kayaknya saya menyerah deh. Kadang-kala seperti itu. Tekanan hidup, pergumulan dan penderitaan yang tadi yang bisa kadang-kala merasa kita lemah, merasa kita tidak berdaya. Namun kembali lagi sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, kita memiliki sumber kekuatan yang tidak terbatas, yang selalu menjadi sumber kekuatan, yaitu Allah. Nah, hari ini kita akan belajar dari Yesaya tentang bagaimana Tuhan menjadi sumber kekuatan saudara dan saya, sehingga kita dapat menjadi kokoh, sehingga kita dapat menjadi tangguh dan kuat dalam kita menjalani kehidupan yang tidak baik-baik saja saat ini. Ada 3 poin yang akan saya sampaikan kepada jemaat sekalian. Poin yang pertama adalah Tuhan selalu peduli, jangan ragu. Amin. Tuhan selalu peduli, jangan ragu. Di ayat 27 dan ayat 28 dikatakan, mengapakah engkau berkata, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, bangsa Israel dalam pembuangan di Babel, ini pembuangan yang kedua. Pembuangan pertama di Mesir, pembuangan kedua di Babel, dan akan pembuangan Asyur di Syria yang ketiga. Mereka merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Kenapa? Mereka jauh dari Israel. Mereka berbeda latar belakang, mereka berbeda adat istiadat yang ada di Babelonia. Pada waktu itu Babelonia adalah Irak saat ini. Mereka ditempatkan sebagai orang pembuangan pada waktu itu. Mereka bertanya, apakah Tuhan masih peduli? Mengapa kalau Tuhan peduli, kok Tuhan membiarkan penderitaan ini terjadi? Mereka mulai meragukan kasih. Mereka mulai meragukan perhatian Tuhan.
Kenapa? Karena tekanan. Ini tekanannya luar biasa. Mereka di Israel, mereka dibawa menjadi tahanan, tawanan. Orang buangan di Babelonia. Ya, mereka berpikir seperti itu. Apakah Tuhan masih ada? Dia bilang. Kadang kita pun berpikir seperti itu. Dengan kondisi tekanan yang kita hadapi saat ini. Kalau ibu bapak sekalian mengikuti dan berita-berita yang ada, ini kan luar biasa saat ini. Apalagi dengan pemerintah yang baru ya. Saya kaget juga dengan satu peristiwa kemarin, mungkin ibu bapak mengikuti dari media sosial. Di tanggal 17 Maret kalau nggak salah, kejadian di Lampung. Tahu semua ya pasti ya, kejadian di Lampung antara aparat di situ yang baku tembak. Kalau kita telusuri semuanya ya ekonomi semuanya kan berakhir ke situ, berawal dari situ. Ya kadang kita juga berpikir belum lagi pergumulan, permasalahan yang dihadapi oleh jemaat. Bagaimana untuk kedepannya, bagaimana nanti saya bisa, dan sebagainya itu bagaimana itu ada dalam pikiran kita. Belum lagi sekarang harga-harga kan tinggi ya, tinggi harga-harga loh. Kadang kita langsung bilang, Tuhan masih adakah Tuhan dalam hidup kami? Aduh Tuhan, saya lelah sekali Tuhan. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, mengapa kita sering merasa Tuhan tidak peduli? Merasa Tuhan tidak peduli. Karena tadi tekanannya yang semakin sulit saat ini. Ketika kita mengalami masalah berat apapun juga yang sedang kita alami, kita merasa Tuhan jauh sekali. Tuhan masih adakah dalam kehidupan saya? Kok kalau Tuhan masih ada, kok saya masih menghadapi seperti ini? Berkali-kali Tuhan, pujian tadi, menolong. Kalau saat ini kita menghadapi seperti ini, coba kita lihat ke belakang. Berkali-kali Tuhan tolong loh. Ya enggak, Tuhan menolong. Kalau saat ini kita sedang menghadapi seperti ini, jalani. Kadang kita berpikir bahwa Tuhan tidak memperhatikan saya. Karena kenapa? Karena hanya doa yang belum terjawab. Karena doa yang belum terjawab, kita mulai mengeluh. Ini saya sudah berdoa, baru berapa kali kamu berdoa? Itu kadang-kala kita merasa kok Tuhan ini tidak peduli. Atau karena rasa kecewa. Karena rasa ketakutan yang terjadi. Kenapa? Karena harapan kita tidak sesuai dengan apa yang terjadi dalam hidup. Kita kan punya rencana banyak. Kita punya harapan ini loh, ini seperti. Tapi kadang-kala kok berbeda. Itu yang kadang membuat kita kecewa. Dan membuat kita takut dalam menjalaninya. Bangsa Israel mengalami hal yang sama. Ini Israel mengalami hal yang sama. Mereka merasa hidup mereka tersembunyi dari Tuhan. Tetapi firman Tuhan tetap teguhkan dan tetap mengingatkan. Tuhan tetap peduli dan Tuhan tidak melupakan saudara dan saya. Harusnya iman percaya kita ada pada tempat itu. Bahwa Tuhan tidak pernah melupakan saudara dan saya. Berkali-kali dia telah tolong saudara dan saya. Bukti bahwa Tuhan peduli. Ayat 28a dikatakan, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan adalah Allah yang kekal. Dia bukan manusia yang berubah-ubah. Tetapi Tuhan yang tetap setia. Berkali-kali terus Tuhan menolong kita walaupun kita tidak setia. Dia mengetahui segala sesuatu termasuk pergumulan saudara dan saya. Dia tahu semua kok. Kehidupan kita ada dalam agendanya Tuhan.
Dia tahu toh. Jadi gak perlu takut, gak perlu meragukan. Tuhan peduli. Jangan ragu. Dikatakan di ayat berikutnya, ayat 28b. Yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Tuhan adalah pencipta yang berdaulat. Jika Dia sanggup menciptakan dunia, Dia juga sanggup menolong saudara dan saya dalam seluruh rangkaian kehidupan. Kecil kalau buat Tuhan. Dunia ini aja Dia ciptakan. Masa pergumulan kita tidak diciptakan, tidak diberikan jalan keluar? Pasti. Bagaimana mendapatkan jalan keluar? Tuhan memberikan kekuatan dalam kehidupan saudara dan saya. Apakah pulang dari sini masalah selesai? Enggak kan? Apakah pulang dari sini kita masih punya pergumulan? Masih. Berbedanya apa? Pulang dari sini kita kuat. Kita pulang dari sini kita punya pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Itu yang berbeda. Sehingga kita mampu melewatinya. Waktu di pembuangan di Babelonia, Allah kirim siapa? Yesaya. Allah kirim Yeremia. Allah kirim Yehezkiel. Untuk apa? Untuk menguatkan bangsa pada waktu itu. Kalau saat ini kita datang dalam komunitas di tempat ini, seharusnya kita pulang, kita membawa kekuatan baru. Tuhan tidak pernah lelah. Pernahkah Tuhan lelah? Tidak. Tuhan tidak seperti manusia yang bisa lelah. Tuhan tidak seperti manusia yang dapat melupakan janjinya. Hari ini bilang A, besok bilang B. Dia selalu siap menopang dan memberi kekuatan kepada saudara dan saya. Harusnya seperti itu. Tuhan tetap peduli. Jangan ragukan. Aplikasi yang bisa kita terapkan dalam kehidupan. Mungkin boleh dimunculkan. Saat menghadapi pergumulan, ingatlah bahwa Tuhan selalu melihat dan peduli. Jangan biarkan perasaan kita menipu bahwa Tuhan jauh. Kadang-kala pikiran-pikiran ini yang membuat kita merasa bahwa Tuhan jauh. Jangan. Jadi saat mengalami pergumulan, saat mengalami permasalahan dalam tekanan-tekanan yang kita hadapi, ingat bahwa Tuhan selalu melihat dan Tuhan selalu peduli. Saat merasa putus asa, ada dong saat-saatnya kita merasa putus asa. Tadi saya sampaikan, ada saat-saatnya kita lelah, kita capek dalam menjalani hidup ini. Berserah kepada Tuhan yang kekal. Dia mempunyai rencana, Dia mempunyai rancangan yang lebih besar dari yang kita fahami. Kita hanya melihat, memahami sedikit. Tuhan punya rancangan yang sangat luar biasa. Mari kita melihat konteks jauh bersama Tuhan. Jangan kita hanya melihat konteks yang terdekat. Kalau Tuhan mempunyai rancangan saat ini, kita masuk dalam pergumulan, pasti ada hal yang indah yang akan disiapkan oleh Tuhan. Kalau tahu Yusuf ya, kalau Yusuf pikirannya hanya sesuai dengan keadaan yang dia alami, dia mungkin marah. Kok saya disingkirkan oleh saudara-saudara saya? Kok saya mau dibunuh, saya mau dibuang? Tapi Yusuf tidak melihat itu. Dia melihat konteks jauh ke depan. Di balik pergumulannya, di balik tekanannya, ada rancangan, rencana Allah yang luar biasa. Satu bangsa diselamatkan oleh keadaan Yusuf. Kalau kita juga melihat saat ini kita sedang bergumul dan kita langsung berteriak Tuhan tidak adil. Jangan. Kita lihat konteks jauhnya nanti. Kenapa? Tuhan melihat jauh ke depan. Di depan ada berkat Tuhan yang tersedia, berkat Tuhan yang disiapkan untuk saudara dan saya. Saat kita meragukan Tuhan, renungkan firman-Nya dan ingat janjinya.
Ada kadangkala kita merasa meragukan Tuhan. Jangan, kita kembali lagi renungkan firman-firmannya, renungkan janji-janjinya kepada Tuhan. Dia tidak meninggalkan saudara dan saya. Jadi yang pertama, Tuhan selalu peduli, jangan ragu. Ketika kita menghadapi tantangan, jangan ragu. Kasih dan perhatian dari Allah itu kekal dan dia berdaulat dalam kehidupan saudara dan saya. Dan dia selalu menolong saudara dan saya. Saya sangat diberkati dengan pujian pertama tadi. Berkali-kali Tuhan menolong. Kita merasakan ya, berkali-kali Tuhan menolong. Kalau dia tidak menolong, kita tidak ada di sini saat ini. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Pulang dari sini yakin percaya bahwa dia tetap menyertai dan memelihara saudara dan saya. Yang kedua, kekuatan kita terbatas. Tetapi kekuatan Tuhan tidak pernah habis. Kekuatan kita terbatas, tetapi kekuatan Tuhan tidak pernah habis. Ayat 29 sampai 30 dikatakan demikian. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Di ayat 30, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Kalau saat ini kita lelah, kalau saat ini kita sedang tidak berdaya, wajar karena kekuatan kita terbatas. Tetapi kekuatan Tuhan tidak pernah habis. Manusia memiliki keterbatasan. Bahkan orang yang paling kuat sekalipun akan mengalami kelelahan dan kehabisan tenaga. Pasti. Di sini dikatakan, saya mengatakan bahwa orang-orang muda menjadi lelah, orang-orang muda menjadi lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Kelelahan secara fisik kita alami. Tuhan memiliki batasan, tubuh kita memiliki batasan. Tubuh kita memiliki batasan, sekuat apapun seseorang, dia tetap akan mengalami kelelahan. Pasti. Kenapa? Karena tubuh kita punya batas. Belum lagi kelelahan secara emosional. Banyak kan pergumulan, banyak tantangan yang terjadi saat ini. Itu kadangkala emosional kita pun capek. Berangkat kerja aja pakai motor, berangkat kerja pakai trans, pakai mobil aja sudah stres kita di jalanan. Kalau saya ngobrol dengan Pak Yakalo yang hari-hari di sepeda motor, stres nggak Pak di motor Pak? Stres. Ini emosional kita kan yang dipakai. Walaupun naik mobil, Pak Kris naik mobil kan, antar jemput, capek juga di mobil kan nunggu ya. Berapa jam Pak perjalanan? 1 jam. Itu dengan kepadatannya. Itu kan emosi, belum sampai di kantor ngelihat tumpuk pekerjaan. Sampai di rumah dengan menghadapi istri, menghadapi suami, menghadapi anak-anak. Kelelahan secara emosional. Banyaknya tekanan hidup membuat seorang merasa letih, kehilangan semangat, bahkan mengalami keputusasaan. Banyak berita-berita saat ini di media TV. Ada bapak buang anak lah. Saya bilang nih, gimana sekarang? Kenapa? Karena dia lelah secara emosional. Gak kuat mengalami tekanan-tekanan hidup. Belum lagi kelelahan secara rohani. Dalam perjalanan iman, kita bisa merasa jauh dari Tuhan. Bisa. Kita kehilangan gairah berdoa. Kejenuhan rohani. Hati-hati kita di situ. Hilang gairah berdoa. Jangan dipikir biasa-biasa saja. Aduh, kita udah malas deh berdoa deh. Kenapa? Ini begini-begini aja hidup. Hilang. Kenapa? Karena secara rohani kita capek. Kadang-kala merasa, aduh udah gak sanggup lagi nih saya menjalani hidup ini.
Di sini dikatakan oleh firman Tuhan, pemuda dan teruna. Ini kan pemuda dan teruna apa? Lambang apa? Lambang kekuatan, ya kan? Lambang kekuatan aja bisa letih, bisa lesu, bisa jatuh, bisa kehilangan daya. Ini menunjukkan bahwa tidak ada manusia yang kuat untuk bertahan sendiri dalam hidup tanpa pertolongan Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, kabar baiknya, Tuhan adalah sumber kekuatan saudara dan saya yang tidak terbatas. Di ayat 29 kan dikatakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Siapa yang lelah? Saudara dan saya. Tuhan memahami kelelahan kita dan siap memberi kekuatan baru. Amin. Menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Siapa yang tiada berdaya saat ini? Saya tiada berdaya. Tuhan bukan hanya menguatkan fisik, enggak, tetapi juga membangkitkan semangat, memberikan pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Pasti ada jalan keluar. Tidak ada yang tertutup bagi Tuhan. Kalau satu pintu tertutup, Tuhan bisa buka jendela. Kalau pintu dan jendela tertutup, Tuhan bisa bongkar tembok untuk memberikan jalan keluar bagi saudara dan saya. Jangan takut. Datang kepada Tuhan bagi saudara dan saya yang hari ini mungkin letih dan lesu. Dia tidak akan menolak kita, sebaliknya Dia akan memperbaharui kehidupan saudara dan saya. Sehingga kita kuat dalam menghadapi perjalanan kehidupan ini. Iman kita tetap teguh, iman kita tetap tangguh di saat-saat seperti ini. Sumber kekuatan yang tidak pernah habis. Karena Dia Allah yang kekal. Karena Dia adalah Allah yang menciptakan saudara dan saya. Karena Dia adalah Bapa yang peduli. Dia tidak ingin melihat saudara dan saya hancur dalam kelemahan. Datang kepada Tuhan. Ketika kita merasa kehabisan tenaga, ketika kita merasa kehabisan semangat kita, kembali lagi, jangan andalkan kekuatan kita. Datang kepada Tuhan. Dalam minggu ini cukup banyak melelahkan juga dalam kegiatan yang saya jalani. Ada satu saat saya refreshing kemarin, menguatkan saya kembali. Saya tidak datang ke bioskop, saya tidak datang ke kafe, saya tidak datang ke mall. Refreshing saya datang ke mana? Saya datang ke panti jompo. Saya datang ke panti jompo, di situ saya refreshing, di situ saya kuat kembali. Panti jompo, tempat orang-orang jompo di situ, dia bersemangat. Kalau dipikir dia nggak punya masa depan lagi, tapi dia bilang bersama Tuhan, saya pasti punya masa depan. Dari situ saya bilang, terima kasih Tuhan, saya kuat kembali. Melihat siapa? Melihat orang tua yang bersemangat. Jadi saya bilang, saya nggak perlu ke mall ya. Saya nggak perlu ke bioskop, saya datang ke panti jompo. Saya melihat orang yang luar biasa di situ. Di situ membangkitkan semangat saya kembali. Ada banyak cara Tuhan untuk membangkitkan semangat saudara dan saya. Aplikasi yang bisa kita terapkan. Saat merasa lelah dan putus asa, ingatlah bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Jangan mencoba mengandalkan kekuatan sendiri, enggak mungkin. Saat ini kita harus datang kepada Tuhan. Jangan datang kepada yang lain. Ketika menghadapi tantangan berat, datang kepada Tuhan dalam doa. Mungkin gairah doa kita sudah berkurang saat ini. Apakah masih semangat dalam berdoa? Walaupun belum dijawab, tetap berdoa. Dia akan memberi kekuatan baru dengan berdoa. Dia akan memberikan kekuatan. Tadi seperti saya contoh, saya datang beribadah ke panti jompo, saya pulang saya semangat. Simple kan? Tuhan hantar saya. Ini yang dinamakan retreat.
Saya menarik kembali dan saya hadir di retreat ini. Gak perlu ke puncak, menarik diri dan masuk di situ dan Tuhan memberi kekuatan. Percayalah bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh tanpa pertolongan. Dalam kelemahan kita kuasanya menjadi sempurna. Paulus katakan seperti itu. Coba rasakan, tatkala kita sedang jatuh, kita minta pertolongan dari Tuhan. Kekuatan Tuhan sempurna dalam kehidupan saudara dan saya. Kekuatan manusia terbatas, tetapi kekuatan Tuhan tidak pernah terbatas. Kita bisa lelah, ya. Kita bisa putus asa, ya. Tetapi Tuhan siap mengangkat saudara dan saya, memberi kekuatan baru. Jangan andalkan diri sendiri, bersandarlah kepada Tuhan. Percayalah Tuhan akan memberi kekuatan bagi saudara dan saya, sehingga kita dikuatkan kembali untuk melewati perjalanan kehidupan yang tidak mudah ini. Yang poin yang ketiga, menanti-nantikan Tuhan membawa kemenangan. Ayat 31 mengatakan demikian. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang, dengan kekuatan sayapnya mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Apa artinya menanti-nantikan Tuhan di sini? Dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani, menanti-nantikan dikatakan kafah. Kafah ini berarti mengharapkan. Kafah ini berarti berharap, percaya sepenuhnya dan bergantung kepada Tuhan dengan sabar. Bergantung kepada Tuhan dengan iman. Menanti Tuhan bukan berarti diam tanpa melakukan apa-apa. Ya sudah, menanti-nantikan Tuhan, ya diam saja biar Tuhan yang menolong. Bukan seperti itu. Berserah silakan, tapi porsi kehidupan kita harus terus jalan. Kemarin saya ngobrol, kadangkala kita berpikir ke depan, kita belum tahu kan apa yang terjadi ke depan. Kita bukan cenayang yang akan tahu ke depan. Yang tahu ke depan adalah Tuhan. Belum apa-apa kita sudah memikir terlalu jauh. Mikir ke sana, mikir ke sini, mikir ke situ, terlalu jauh. Kadang-kala kita stres sendiri. Tatkala kita mikir terlalu jauh, kita muncul rasa khawatir. Kita muncul rasa takut. Jangan terlalu jauh kita mikir. Biarlah itu porsi Tuhan ke depan. Kita serahkan kepada Tuhan. Porsi kita jalani sekarang bersama Tuhan. Porsi ke depan biarlah kita serahkan kepada Tuhan. Karena Dia menjamin masa depan ibu bapak saudara-saudara kalian. Masa depannya adalah masa depan yang penuh dengan harapan bersama Tuhan. Kalau kita yakin itu, kita akan terus berjalan dengan baik-baik saja. Menanti-nantikan Tuhan berarti tetap percaya meskipun belum melihat hasilnya. Menanti-nantikan Tuhan, kita belum tahu apa yang akan terjadi. Tapi kita punya satu pengharapan, bahwa Tuhan akan berjalan baik-baik saja bersama saya. Tetap setia dalam doa dan firman-Nya meskipun keadaan sulit. Tetap berharap pada Tuhan meskipun situasi tampak mustahil. Saya teringat akan perempuan yang pendarahan berapa? 12 tahun. Lama enggak? Tuhan jawab 12 tahun. Dia pendarahan, enggak enak. Maaf kalau perempuan pendarahan 1 minggu aja sudah enggak enak. Ini 12 tahun dia pendarahan. Mungkin dia putus asa, mungkin dia kecewa, mungkin dia lelah. Pasti lelah kan? Mungkin dia lemah. Menunggu 12 tahun. Kadang kita yang baru punya pergumulan 1 bulan berdoa saja kita minta instan, minta dijawab Tuhan. Kok Tuhan tidak mendengar doa saya? Baru 1 bulan. Dia 12 tahun. Dia jawab. Kalau saat ini kita menghadapi pergumulan permasalahan yang merasa kita Tuhan tidak jawab, tetap setia.
contoh perempuan tadi, 12 tahun. Waktu dia menjamah itu kan keadaannya ramai, penuh di situ. Apakah dia gampang menjamahnya? Tidak juga. Tuhan ingin melihat iman dia. Iman itu tidak diam, iman itu bergerak, iman itu dinamis. Dia berjalan, dia cari, walaupun dia dengan kekuatan yang sisa ya, dia menghampiri Yesus. Sudahkah kita menghampiri Yesus untuk setiap pergumulan permasalahan kita? Jangan cari tempat lain. Menanti-nantikan Tuhan bukan pasif, melainkan tindakan iman yang aktif dan percaya kuasanya, percaya rencananya indah bagi saudara dan saya. Yesaya memberikan 3 gambaran di sini. Di ayat 31. Terbang seperti Raja Wali. Hidup dalam kemenangan. Raja Wali tidak terbang rendah. Raja Wali tidak terbang rendah. Dia terbang tinggi. Dia tetap naik di atas badai. Bisakah kita melewati badai bersama Tuhan? Harusnya bisa. Ketika kita berharap kepada Tuhan, tidak lagi kita terikat oleh ketakutan. Tadi, kalau kita masih memikirkan hal-hal ke depan yang belum pasti, kita takut, kita khawatir. Di hari ini saya ingatkan, porsi ke depan adalah porsinya Tuhan. Biar kita tidak takut. Di depan ada tantangan, ada. Di depan ada pergumulan, ada. Di depan ada permasalahan, ada. Tapi kita punya Allah yang dahsyat. Dia akan bawa kita seperti Raja Wali, terbang tinggi, melintasi badai hidup, melewati badai pergumulan, melewati badai permasalahan. Tadi 12 tahun perempuan itu sakit pendarahan. Dia menunggu dengan setia. Kalau perempuan itu bisa setia menunggu jawaban Tuhan, kita pun harus bisa menunggu dengan setia jawaban Tuhan. Berlari dan tidak menjadi lesu. Di sini diberi daya tahan dalam perjalanan iman. Kehidupan kekristenan bagaikan suatu perlombaan. Paulus katakan seperti itu di dalam Ibrani. Seperti saat kita mengikuti perlombaan. Tuhan akan memberikan kekuatan ekstra agar kita terus berlari. Tidak menyerah dan tetap kuat dalam iman kita. Berjalan dan tidak menjadi lelah. Kemarin di Sabtu yang lalu Perkarya ada olahraga, berlari dan berjalan. Pak Kris tidak ikut, sayang. Luar biasa, saya bilang ke Perkarya, kalau bisa tolong buat kegiatan seperti ini. Berlari di Ragunan. Sehat. Saya tidak berlari, saya jalan. Ya firman Tuhan katakan, berjalan dan tidak lelah. Berjalan dan tidak lelah di sini, ingat, tidak semua hari adalah hari kemenangan besar bagi saudara dan saya. Tetapi dalam perjalanan sehari-hari Tuhan menolong kita. Yang artinya di sini, walaupun hari-hari yang kita lewati kadangkala ada musim yang terus berganti, di dalam musim yang terus berganti di situ Tuhan hadir menolong saudara dan saya. Dalam tantangan sekecil apapun juga Tuhan akan memberikan kekuatan bagi saudara dan saya. Pergumulan permasalahan yang kita anggap ringan, di situ Tuhan hadir loh. Bagaimana yang besar, Tuhan juga selalu hadir, dia tahu. Bagaimana kita bisa menanti-nantikan Tuhan? Dengan tetap percaya kepada janji Tuhan. Pegang firman-Nya dan jangan goyah. Pulang dari sini harus kuat. Pulang dari sini kita harus tetap tangguh, tetap kokoh. Melewati badai hidup. Dengan berserah dalam doa. Dengan tetap taat dalam proses. Kita sedang diproses. Nah, aplikasi apa yang bisa kita terapkan? Saat menghadapi kesulitan, jangan menyerah. Tetap nantikan Tuhan dengan iman. Saat doa belum terjawab,
Ini saya ingatkan, saat doa belum terjawab, kalau baru 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun biasa. 12 tahun perempuan ini baru dijawab Tuhan. Tuhan punya waktu yang tepat untuk menolong saudara dan saya. Kalau saat ini Tuhan belum menjawab, bukan berarti Tuhan tidak peduli. Tuhan tahu rancangannya indah bagi saudara dan saya. Dia punya agenda yang luar biasa bagi saudara dan saya. Saat merasa lelah, ingatlah janji Dia. Dia akan memperbaharui kekuatan kita seperti Raja Wali, terbang tinggi melewati badai hidup. Menanti-nantikan Tuhan bukan sekedar menunggu, tetapi bersandar sepenuhnya kepadanya dalam iman. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah kecewa. Akan diberi kekuatan baru, akan diberi kemampuan untuk bertahan. Dan kita keluar menjadi pemenang dalam hidup ini. Dalam setiap musim kehidupan kita. Musim kehidupan kita terus berganti. Di dalam musim kehidupan yang terus berganti, Tuhan hadir menguatkan, memelihara saudara dan saya. Percayalah, menanti Tuhan selalu mendatangkan kemenangan. Ada kutipan yang saya buat di siang hari ini, mungkin bisa dimunculkan quotes-nya. Ketika kekuatanmu habis, jangan takut, Yesus Kristus adalah sumber kekuatan yang tidak pernah gagal. Bersandarlah kepadanya dan engkau akan terbang tinggi seperti Raja Wali. Kiranya kutipan ini menguatkan ibu bapak sekalian dalam terus menjalani kehidupan yang cukup berat ini. Kenapa? Karena ada Tuhan yang selalu menyertai ibu bapak sekalian. Tetap semangat, tetap tangguh, tetap kokoh, tetap kuat. Amin. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Mampukan kami tetap kuat ya Tuhan. Mampukan kami tetap tangguh. Mampukan kami tetap kokoh dalam menjalani kehidupan yang